Kak. Saya mulai dari yang tengah dulu. Kados wonten tangane wong wedok. Iya, silakan. Bisa pune wong lanang. Oke. Untuk pesantren di tahun saya. Tuan rumah kita. Beliau pulas. Merubah status. Gini. Jadi tambahan Kalau tempelan berbicara payudara, funsa itu mempunyai alat kelamin dua. Kita lihat dalam tekstual ataupun deskripsi masalah ini kan dilema hidup dan mati prasasti. Seolah-olah ini buah keinginan sendiri yang sudah dewasa. Beliau ini alat kelaminnya adalah laki-laki. Beliau ini alat kelaminnya laki-laki. Ketika dewasa, beliau ini ingin mengganti alat kelaminnya dengan cara operasi. Itu transgender namanya. Di sini kan judulnya juga transgender. Beda dengan funsa dong. Kalau funsa mempunyai dua. Baik, saya nyatakan tadi kenapa tidak sah. Kenapa? Karena ini ketergantungan jati dirinya yang tidak bisa berubah. Artinya masih ketetapan dengan sifat laki-lakinya. Walaupun beliau sudah dioperasi, tetap ataupun beliau terkena sifat kelaki-lakiannya, ini tetap hukumnya kembali lagi kepada hukum asal. Dari mana saya mengambil? Ini di dalam kitab Hasyiah Syibromil juz 1 Shahifah halaman 117. Wa waqa'a su'alu amma law tasawwara waliyun bi surati mar'atin aw musikha rajulu imra'atan hal yang kudu amla. Mungkin ini nanti ranahnya ke pertanyaan batal atau tidak. Tetapi saya menjawab tentang ilatnya dia. Dipertanyakan jika memang ada satu orang bisurah, nanti pasti perumus atau musohi akan menyarankan perbedaan antara tasawuf dengan masuk. Hanya itu saja. Tetapi di sini jika dilakukan dengan tasawuf, berarti orang tersebut melakukan perubahan diri dengan melakukan jalan operasi yang tadinya beliau ini menjadi laki-laki, seolah beliau yang tadinya asalnya adalah laki-laki dioperasi menjadi perempuan, maka ini dijawab fa'ajabtu anhu bi anna dhahir fil ula ada munaqdi lil qat'i. Sesuai hukum dhahir yang dari awal pertanyaannya menjadikan hukum tersebut, maka ini tidak batal. Kenapa? Lil qat'i secara pasti. Kenapa alatnya? Bi anna ainahu la tanqul, karena jati dirinya ini tidak tertukar. Artinya masih tetap laki-laki walaupun beliau sudah tasawwur, walaupun beliau sudah berubah diri, walaupun beliau sudah melakukan operasi yang tadinya laki-laki menjadi perempuan. Dan juga di sini wa inna ma in khara'a min suratin ila suratin ma'a baqa'i sifati dzukura. Hanya perpindahan rupa saja kepada rupa yang lain. Ma'a baqa'i sifati dzukura, dan juga itu terkena masih ada ketetapan sifat laki-laki. Ini di dalam Hasyiah Syibromil juz 1 Shahifah halaman 117. Adapun mashu itu di dalam komus Ma'ani kalau tidak salah yaitu mashu itu hawala suratahu ila akhra akbah minha. Allah telah menghawalkan ataupun Allah telah merubah rupa dari seseorang tersebut kepada rupa yang lain yang lebih jelek lagi. Itu disebut masuk, ataupun yang kita kenal sekarang dengan kutukan. Yang tadi kawan yang tadi telah diucapkan, masuk itu mungkin yang tadinya laki-laki sehingga mendapat kutukan entah dari abah ataupun dari temannya. Misalkan kata temannya, kamu saya kutuk menjadi Luna Maya misalkan. Dan ini kan masih ada pembahasan perinciannya seperti itu. Mungkin saya ingin mendapatkan jalan perbedaan antara tasawur dengan masuk saja. Nanti mungkin dari perumus ataupun musohe. Cukup sekian dari saya. Makanya kembali lagi kepada jati dirinya, ma'abaqo istifati zukurah. Tetap hajinya beliau kembali kepada asal laki-laki, maka laki-laki. Seperti itu. Oke. Sebelum saya lempar sebentar Pak, sabar. Ya, saya ingin coba mempersatukan persepsi kita. Ya, saya ingin tanya, apakah musyawirin sekalian
sepakat atau memahami pertanyaan ini kepada masalah khunsa atau muhannis? Iya, sebentar. Oke, sepakat? Semua? Oke, siap. Ya. Kira-kira gimana? Jawab sebentar. Bukan masalah ya, Pak. Terus. Biar fokus, nanti kita bahasnya sesuai tema saja. Sosok seseorang yang berusaha merubah fisiknya, itu saja. Orang yang berusaha merubah fisiknya berganti jenis kelamin. Ini nasib ibadahnya bagaimana? Sebenarnya kalau dibatasin haji, sebenarnya saya kira terlalu sempit. Nanti kalau selain haji gimana? Sholatnya, zakatnya, puasanya, gitu kan? Dia merasa dirinya sudah berubah gender dari laki-laki menjadi perempuan. Nanti akhirnya dia kalau sholat pakai mukena, karena dia merasa perempuan, dia jamaah di belakang, ya kan? Kalau sholat dia karena merasa sudah klaim dirinya, dia sudah merasa dirinya sudah berubah gendernya, akhirnya sholatnya di belakang, imamnya perempuan, gitu kan? Terus apa itu dia ibadah-ibadah yang lain lah pokoknya. Kalau bisa, kalau mau haji saja ya silahkan, mau haji saja silahkan, saya serahkan ke moderator. Tapi kalau enaknya lebih luas ya semua ibadah bagaimana gitu. Kalau haji kan ya nggak terlalu banyak perbedaannya. Rukunnya kan sama, laki-laki perempuan sama kan. Paling yang membedain cuma muharramatnya saja kan ya, muharramatnya saja. Ketika ikhram itu rukunnya sama kan, rukunnya ikhramnya laki perempuan sama kan. Muharramatnya yang beda. Laki-laki nggak boleh pakai yang berjahit, perempuan bebas. Cuma itu saja. Gitu. Cuman kalau mau lebih luas, bahas saja di sini. Jadi laki-laki yang ingin merubah bentuk fisiknya menjadi jenis perempuan, nasib ibadah-ibadahnya seperti haji, umroh, sholat, zakat, puasa bagaimana? Nah itu saja. Jadi jangan membahas hukum transgendernya, nanti kejauhan. Dan saya kira mungkin kurang siap, nanti kita kurang siap, karena itu agak susah. Hukum transgendernya itu agak rumit, mungkin terlalu panjang nantinya. Kita yang ringan sesuai dengan yang dikasih lah saja. Ya itu. Oke, saya gimana? Oke. Tadi sudah dipahami ya dari rumus kita. Oke, berikutnya saya persilahkan ini biar intinya nyambung Pak. Ini boleh, ini nggak boleh, sampai tafsir itu tafsir. Nanti bab tafsir belakangan Pak. Saya yang nggak boleh dulu. Sabar ya. Oke, yang nggak boleh silakan. Hah? Tambangan kasus itu. Sangat. Ya boleh ya. Ini nggak boleh, ini sini nggak sah, di sini bisa. Oke, gimana Pak? Silakan. Iya, sah apa tidak sah, betul. Silakan. Tolong mic-nya. Tolong mic-nya. Apa hasil teman kalau abasan ya aku kedua. Terus saya haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pandangan saya, sepahaman yang saya tangkap dari permasalahan ini dikatakan sah itu karena saya lebih melihat ke ininya, dari syarat wajib hajinya dulu itu dulu. Saya lebih memandang ke syaratnya hajinya dulu. Nah, kalau di syaratnya itu kan ada Islam, balik, berakal, merdeka. Itu sebagian syaratnya. Nah, dalam kitab Bejuri ini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratul wujubil haji, citatu
asya'a fi ba'di nusakhi sabi misali al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu fala yajibul haju 'alal mutasifi ba'di zalika. Nah, dari kitab Bajuri ini, dari syarat wajibnya haji itu ya selagi Islam, balik, berakal dan merdeka itu masih bisa dikatakan sah walaupun dia itu ya transgender. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita hargai dulu Pak, tenang. Ya, oke. Sekarang saya persilakan udah yang udah nggak sabar, silakan Pak. Terima kasih atas peluangnya karena sudah tidak sabar ya. Tolong carikan dulu. Maaf ini panitia, tolong dong suahib kita ini kopinya nih terus kita nih ya. Jangan moderatornya yang ngopi, pesertanya ngopi, permus kita nggak ngopi nih. Pesertanya juga kurang kopi. Oke, Bang silakan. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya saya samakan dengan kasus wudhu dulu ya. Tadi kan sama perumus kita diarahkan seluruh kegiatan ibadah. Saya kasuskan ke wudhu. Seandainya kok ada seorang laki-laki yang berubah bentuk dengan kemauannya sendiri menjadi bentuknya seorang perempuan, maka hal tersebut kalau semisalkan dia menempel antara dua kulit, menempel kulitnya dengan perempuan, tetap dikatakan batal meskipun bentuknya itu sudah berubah menjadi perempuan karena itu kemauan sendiri. Ya, saya bacakan pertama begini dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Walau tasawwara ar-rajul bi suratil mar'ah au aksuhu fala naqda fil ula. Ini berarti kalau fala naqda fil ula itu maksudnya itu adalah antara si laki-laki nempel dengan laki-laki. Laki-laki yang sudah menjadi bentuk perempuan nempel dengan laki-laki itu fala naqdu al-ula. Wa yantaqidu al-wudu fisannya. Berarti kalau nempel dengan perempuan tetap batal fisannya. Bi annal ain lam tanqalib. Wa inna man khala'at min suratin ila suratin. Dulu yang pertama. Terus yang kedua, makanya saya katakan itu tafsir. Dan ini tafsirnya berbeda dengan yang tafsiran yang pertama tadi yang mengatakan itu khunsa. Soalnya dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah dikatakan bahwa ada perbedaan antara mukhannis dengan khunsa. Wal farqu bainal mukhannis wal khunsa, Mawsu'ah Fiqhiyah ya. Wal farqu bainal mukhannis wal khunsa annal mukhannis la khafa'a fi dukuriyatihi. Nah, dia nggak ketahuan ini laki-lakinya, ya. Wa amal khunsa fal hukmu bi kaunihi rajulan aw imra'atan la yata'atta illa bi tabayyuni alamati duburuh awil unusafi. Jadi kalau khunsa itu dia antara laki-laki dan perempuan dan tidak akan bisa ketahuan kalau nggak ada klarifikasi. Kan begitu? Ada perbedaan kan? Makanya saya prinsipnya beda. Prinsipnya bagaimana? Selanjutnya dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah diterangkan al-mukhannis ahaduhuma. Ahad al-mukhannis itu adorbani ahaduhuma man khuliqa kadalik walam yatakallaf at-takhalluq bi akhlaqin nisa wa zayyihinna wa kalamihinna wa harakatihinna bal huwa khilqatun khalaqallahu alaihi. Fahada ini garis bawah manusia ini. Fahada la dama alaihi wala ataba wala isma wala uqubata li annahu ma'dzurun la sun'alahu fidali. Kalau makanya saya perinci yang pertama, kalau dia berubah bentuknya enggak kemauan sendiri tapi dari Gusti Allah langsung dirubah, maka itu tidak jadi masalah. Nah, ini ada. Terus yang kedua, mukhannis yang kedua bagaimana? Wasani malam yakun kadalik khilqah bal yata'ammadu, ada kesengajaan, bal yata'ammadu at-tashabbuh bin nisa fil aqwal wal af'al wa bi ikhtiyarihi. Fahada huwa al-madmun alladhi ja'a fil ahadits as-sahihah laqnuhu. Paham ya?
Ya, tambahan sedikit. Tadi diarahkan dari perumus kita globalkan aja. Tapi kalau menurut kami kita fokus ke pertanyaan aja, karena ini nanti pembahasannya beda. Soalnya pertanyaan selanjutnya, apakah si boy yang wafat ini wajib mengqadha atau mengulang hajinya atau tidak? Ini sudah permasalahan beda. Kalau mau diglobalkan di pertanyaan yang kedua saja. Yang kedua kan, batalkah wudhu si boy? Nah ini nanti ada taratub ke semua ritual ibadah. Nah, kita selesaikan aja dulu yang nomor satu, apakah status hajinya boy ini sah atau dapat menggugurkan kewajiban hajinya? Itu dulu. Soalnya ini beda. Kalau haji tidak sah, nah nanti bisa dikatakan harus mengulang, maka standarnya kan harus istitoah dulu, ya kan? Sedangkan masalah wudhu, masalah sholat ini tidak harus. Jadi kita fokus aja dulu, tetap bab haji dulu, biar selesai semua. Adapun ritual ibadah ya, semuanya di soal kedua. Ya. Oke. Selanjutnya saya biar ada dialektika dulu nih antara buku-buku saya, Pak. Oke. Oke ya, kalau misalkan hanya pada fokus pada yang benar-benar laki-laki menjadi cewek ketika melakukan operasi kan, ini kok dianya melakukan operasi kan? Nah berarti sebelum itu kalau misalkan tahanus itu kan lebih ke ma'ani. Jadi dia seperti cewek gitu kan, melibatkan pakaian cewek, sifatnya seperti perempuan gitu kan, atau laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Tetapi kalau dalam kasus yang pada adat sama kita itu adalah yang secara zahir. Apakah dengan menambah alat kelamin laki-laki ke perempuan bisa menjadi laki-laki atau enggak? Atau sebaliknya, perempuan melakukan operasi dengan menggunakan alat laki-laki dan dengan menyuntik beberapa hormon yang dia seperti laki-laki. Apakah dengan melakukan seperti itu merubah dia menjadi laki-laki atau tidak? Nah di sini mungkin saya akan memberikan dua bit ya, atau ma'ayir. Karena ini sangat penting sekali ya. Mungkin ini kumpulan dari beberapa kitab ya. Mungkin ini dikumpulkan sama dokter. Yang penjelasannya adalah at-tahawul jinsi fil fikih wa uqubatuhu fil fikih islami. Makanya sebelum dia menentukan hukum, kita harus mengetahui dua bitnya itu apa sih? Dia laki-laki apa itu dia perempuan? Makanya di sini di halaman 13 ya. Di sini menyatakan alamatul dzukura indal fuqaha min alamatul dzukura al-alamat al-adiyah. Al-awwal al-baulu min az-zakari faqat. Nah, ini berarti kalau laki-laki ya, jelas itu harus kencingnya dari itu saja. Yang kedua, khurujul lihyah. Nah, di sini di antara alamat ya laki-laki, kalau misalkan makanya kalau nggak tumbuh jenggot itu katanya perempuan. Yang ketiga, al-imna bizakari. Jadi bisa ya, paham ya? Yang keempat, tamakun syakhsi minal wusuli nisa asna'al jima. Ini adalah alamat dia seorang laki-laki. Nah, bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan di sini yang pertama adalah al-baulu minal farji. Berarti kalau laki minal zakar, kalau perempuan itu minal farji. Yang kedua, zuhur saji. Berarti kalau misalkan dia punya ya besar gitu ya, jadi itu perempuan. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah haid. Orang yang melakukan operasi pasti 100% dijamin itu tidak pernah akan haid. Yang ketiga, al-wilada awil haml. Nah ini ciri khas bahwa dia seorang perempuan itu bisa mengandung dan melahirkan. Makanya kalau laki-laki bisa jadi perempuan tapi nggak bisa mengandung dan nggak bisa melahirkan, nah itu kan berarti bukan perempuan. Yang terakhir itu adalah nuzulil labani, jadi keluar air susu. Makanya seseorang yang melakukan operasi tetapi tidak memiliki alamat ini, ya berarti tetap kembali kepada hukum yang pertama. Karena ada beberapa jihaz yang ada di anggota, perangkat anggota yang memang tidak bisa dilakukan oleh
seorang ahli tabib meskipun dia mahir sekali. Mungkin seperti itu saja ya. Makanya dia harus kembali kepada hukum asal. Makanya ibadahnya karena ini berkaitan dengan haji. Kalau mungkin dalam sholat mungkin sama ya, karena antara laki-laki dan perempuan itu dalam ibadah sholat itu tidak ada perbedaan kecuali dalam menutup aurat. Tetapi kalau misalkan haji itu sangat jelas sekali ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya kalau dalam hal ini saya hanya kepada yang pertama, yaitu bahwa itu tidak sah, tidak tafsir. Oh, tidak Mungkin tafsir. seperti itu. Ya karena Jadi, tadi dari tafsir. ya kalau yang tafsirnya itu tadi yang bahwa seseorang misalkan lahir dia tidak mempunyai alat laki-laki atau perempuan. Ya. Kemudian setelah beberapa waktu ternyata dia laki-laki. Setelah itu kan dia berobat ke dokter. Nah, dokter itu melakukan operasi. Oh ini atau mungkin yang khunsa muskil. Setelah beberapa tahun, oh ternyata ketahuan bahwa dia perempuan. Dia melakukan operasi ke perempuan, boleh enggak? Dan nanti kan terutupnya kepada ibadah. Mungkin seperti itu. Ya, siap. Silakan ke Gus Azmi dari PCNU Jakarta Timur. Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan sebuah rembuk pendapat tentang masalah pembahasan operasi kelamin. Sebetulnya ranah fikih dan kedokteran permasalahan ini. Kita harus melewati poin ini dulu. Sebagai gambarannya, di kitab Fathul Qorib Al-Bajuri itu di situ ada Al-Ma' Al-Musyammas. Ini mukadimah dulu ya. Bahwa antara seorang dokter dan ahli fikih itu saling berbeda pendapat. Semisal contohnya di kitab Al-Bajuri itu orang bergadang malam hari, kalau menurut ahli fikih itu sunnah, apalagi merokok sama ngopi, itu sunnah itu. Tapi kalau menurut kedokteran ini nggak baik. Ini sebagai contoh. Contoh lagi, orang yang puasa nggak mampu, sakit, pikun, referensinya bukan fikih tapi kedokteran. Contoh lagi, orang yang sedang memburu hewan dengan seekor anjing, maka ahli fikih harus mengikuti pawang anjing. Jadi fikih itu harus bisa menyesuaikan kasusnya seperti apa. Kalau ini masalah seperti tentang berkaitan kedokteran, sehingga orang yang kita bahas dulu permulaan ganti kelamin, kita harus merinci merubah bentuk yang diperbolehkan seperti apa, tukar ginjal, rahim, nyambung rambut, itu harus kita perinci dulu gitu loh. Apalagi ini sudah merubah ganti kelamin. Kita harus bisa merinci dulu antara fikih dan ilmu kedokteran. Siapa yang didahulukan, yang benar siapa. Kalau kita nelu autor, di situ dijelaskan ilamin da'in dohiruhu anna tahrima al-madkuro innama huwa fima idha kana liqostis tahsin la lidain wa illatin fa innahu laysa bi muharramin. Sehingga ketika ada permasalahan hukum fikih, seseorang yang merubah bentuk anggota tubuhnya, ini secara purata ya, seandainya tujuannya untuk kebutuhan tersier, bukan sebuah darurat hajat, tapi ingin supaya seperti artis, biar wow, lebih molek-molek, keluar dari tujuan yang tidak direkomendasikan oleh seorang dokter, maka nggak boleh. Seandainya ada sebuah rekomendasi dokter yang menganjurkan karena ada penyakit, seandainya terjadi, Allah punya sifat jaiz, seandainya terjadi dia mengalami kesusahan dalam kelaminnya, harus dioperasi, diganti, berubah menjadi perempuan, berarti faktor rekomendasi dokter yang karena penyakit ini maka dibolehkan, otomatis statusnya sesuai rekomendasi dokter. Kebalikan, seandainya hanya tujuan untuk hawa nafsunya dia sendiri, ini yang nggak boleh.
kesananya harus hukumnya seperti asalnya. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya nggak bisa, harus tetap hukum asalnya. Mungkin dari saya itu dulu sementara. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari MBB Kecamatan Jayanti, Pak Kiai Soleh, silakan. Tolong ini. Yes, ya terima kasih moderator. Saya di sini mewakili MBB Jayanti. To the point, saya langsung mengarah kepada pertanyaan. Saya pikir dari tadi ini muter-muter terus kayaknya. Sedangkan pertanyaan sudah jelas di sini, apakah status hajinya si boy di sini sah atau tidak sah? Dan menurut saya sangat sah sekali. Yang jadi masalah yang nggak bikin nggak sahnya itu apa? Apa karena dia berhaji menggunakan pakaian ihram yang keliru gitu kan? Kalau itu kan cuma sekedar wajibatul haji kan? Wajibatul haji itu bukan rukun haji. Gitu. Kalau wajibatul haji itu kan sesuatu yang bisa diganti dengan dam gitu kan? Jadi masalahnya di mana? Menurut saya simple ini kayak gini. Itu kan nggak usah panjang lebar ke sono ke sini gitu kan? Yang jelas kalau dia tadi di sini jelas deskripsi masalahnya dia ini melakukan operasi transgender gitu. Nggak usah mana-mana. Operasi jelas di sini. Ya? Nggak usah bulat. Nggak usah bulat, jadi nggak usah dibikin sulit pertanyaannya, gitu kan? Langsung aja kita kan mau mencari titik terang di sini kan? Langsung aja dia ini asalnya laki-laki, walaupun rubah bentuk ya tetap laki-laki. Adapun dia naik haji menggunakan pakaian ihramnya pakaian perempuan, ya berarti dia melanggar kewajiban ihram dia. Ya, yang mana di situ kan bagi perempuan, bagi laki-laki nggak boleh dia memakai pakaian yang berjahit, cuma itu kan. Kalaupun dia laki-laki ihram pakai lepis, apakah masalah? Apakah hajinya tidak sah? Sah kan? Kalau bersentuhan dengan wanita di deskripsi itu kan ada. Dia ini kan kita bersentuhan dengan merujuk kepada pertanyaan. Pertanyaan itu kan apa? Tadi kan Tadi bilang harus fokus dulu nomor satu. Ini fokus nomor satu. dari MBB Jayanti itu kan MBB Cisoka itu kan jelas tadi katanya harus satu-satu. Tapi kok satu tim itu kayaknya nggak akur itu. Nggak lihat kayaknya dia satu ngomong ke sini, satu ngomong ke sana. Iya, selesaikan dulu. Ya, maksudnya dijelaskan juga Kasusnya itu nanti sampai ngomong bersentuhan kulit dan itu di poin nomor 2, maka kita bicarakan di poin nomor 2. Silakan lanjutkan. Ya, satu-satu menurut saya. Kalau bicara tentang masalah sah tidaknya hajinya, ya sah. Cuma dia melarang kewajiban ihram. Yang mana ihram itu kan termasuk wajibatul haji. Wajibatul haji itu ya termasuk di situ isinya mabit, gitu ya kan? Mabit atau jamarat itu termasuk wajibatul haji kan? Kalau kita naik haji enggak jamarat itu enggak jadi masalah. Siap-siap di kambing gitu. Beres urusannya. Saya rasa seperti itu gitu kan, nggak usah muter-muter sana sini. Itu cukup menurut saya. Baik, ada yang lain? Ustaz, silakan. Kalau tawaf saya kan statusnya bisa jadi tapi bisa jadi langsung wetos sentuhan. Ayo itu kan juga batal ya. Dari aturan. Ya, terima kasih. Kalau saya tetap membela jadi dua hal ya. Karena di sana ada kata-kata jelas transgender. Tetapi kenapa lihat antara boleh dan tidak ya tergantung konteksnya. Kalau memang tadi katakanlah menyerupai laki-laki atau perempuan dengan katakanlah tadi hanya sebatas nyari sensasi, itu jelas itu hajinya tidak sah. Tetapi kalau memang secara alamiah dia lahir katakanlah seperti laki-laki, tetapi kejiwaannya secara psikologis dia memang lebih identik kepada kewanitaan. Makanya di era sekarang mungkin dulu teknologi sains itu kan tidak secanggih sekarang. Menentukan jenis kelamin secara genetika itu mungkin agak susah. Seperti para mufasir menafsirkan petir saja, dulu kan kata
katakanlah apa istilahnya nyambung setan gitu. Tapi sekarang ternyata oleh mufasir yang lebih ke sini ada istilahnya muatan energi listrik gitu. Begitu juga seorang katakanlah ahli fikih sekarang juga harus bisa melihat konteks kekinian. Jadi tidak bisa serta-merta menuduh ini tidak sah atau ini sah. Jadi harus lihat bagaimana tadi apa istilahnya motivasinya seperti apa. Konteks kejiwaannya udah dilihat dulu ini. Tapi kalau semua tahapan secara komprehensif sudah terpenuhi, oh iya, secara dari kejiwaannya oke, dia perempuan, terus dan menurut kedokterannya juga dia sudah ada keputusan ini sah dia sebagai perempuan. Tapi ini tidak didukung oleh istilahnya instrumen sains tadi, hanya berdasarkan tadi dari yang sudah dipaparkan oleh yang pro dan tidak, itu tidak akan ketemu. Tapi kalau ada instrumen lain, bahwa fikih juga membutuhkan instrumen lain untuk menentukan hukum di era sekarang. Itu tadi yang coba dibuka oleh Gus Azmi. Ya, cuman sayangnya masalahnya gini, kalau tadi apa yang diterangkan tentang kewanitaan dan laki-laki, ada tuh wanita yang tidak haid, ya Sayyidatina putrinya Rasulullah itu tidak pernah haid, ya. Terus kalau katakanlah harus melahirkan, banyak wanita yang tidak melahirkan juga, ya itu. Jadi kalau kriteria kewanitaan secara istilahnya jenis wanita, banyak wanita yang misalkan masukkan ada contoh kasus ada, jadi tidak bisa dijadikan dasar itu. Tapi yang menentukan si A sah secara fikih bisa dihukumi katakanlah wanita, ya tadi ada dari psikolog, dari kedokteran, baru diputuskan itu. Ya sekalipun tadi melakukan operasi, dia tadinya katakanlah berdakar karena secara kejiwaannya dia wanita, itu diputuskan sah. Ada fikih yang menjelaskan seperti itu. Ya saya konteksnya itu karena dasar-dasar saya sudah dibaca. Bisa ibaratnya atau tampilnya bisa dibacakan yang barusan tadi Bapak sampaikan. Kalau ibaratnya kan ada dasar dua, yang manis itu ada dua dokter. Itu statement Imam Nawawi ya. Mungkin tapi tadi udah dibacakan sama dengan ini, ada redaksinya agak sedikit beda aja. Ini saya. Jadi secara umum apa yang Bapak sampaikan kurang lebih seirama dengan dari MBB Isokan. Ya, seirama tadi antara ya dan tidak. Ya saya poin ketiga cuma tadi ini kan membacakan bahwa manis itu ada dua kategori. Yang pertama memang dia kewanitaan secara alami. Yang kedua dibuat-buat gitu. Hanya nyari sensasi. Ini saya setuju jadi itu ada. Ya, tapi secara garis besar sama pendapatnya. Oke. Selesai, jadi kalau sama. Sepertinya kita mulai ketemu jalan buntu nih. Maka biar untuk menambah suplemen, ya barangkali di sana itu ada titik terang, ya coba kita kembalikan ke perumus dulu. Silakan. Oke. Di awal tadi saya sudah memberikan rambu-rambu bahwa yang kita bahas ini seorang laki-laki yang berusaha merubah fisik jasmaninya, fisiknya dengan instrumen wanita. Boleh saja. Kenapa saya katakan begini? Karena secara umum fisiknya tetap, ya. zatnya tetap, ya. Cuman aksesorisnya saja yang beda, ya enggak? Aksesorisnya saja, dia dikasih payudara, dikasih kelamin kayak bentuknya wanita, itu kan aksesorisnya saja. Zatnya masih laki-laki kan. Makanya di awal saya kasih rambu-rambu. Ini laki-laki yang berusaha merubah fisiknya menjadi perempuan. Jangan kita masuk, ini sudah berubah fisik jadi wanita, dihukumi wanita, atau hukumnya transgender. Nanti kita akan kejebak di sana. Jangan membahas itu.
jangan membahas itu. Kalau nanti kita masuk ke ranahnya, ini gimana ini kalau ini hukumnya laki-laki apa perempuan, nanti gimana? Jangan membahas ke sana gitu. Hukumnya transgender nanti jadinya. Saya cukup khawatir kalian tidak siap. Ibaratnya transgender itu, saya khawatir kalian tidak siap. Ya, makanya biar yang siap saja, ayo kita bahas. Jadi dia cuman apa ya? Istilahnya saya menyebutnya aksesorisnya saja, aksesoris wanita, aksesorisnya, ya enggak. Zatnya masih tetap utuh laki-laki. Zatnya masih tetap utuh laki-laki. Nah, persoalan ini ya di beberapa di fikih itu sempat dibahas. Ada orang yang memang betul-betul asli berubah. Al-mamsukh itu asli berubah, memang asli berubah. Ada yang hanya berubah sifatnya, ada yang berubah zatnya sudah betul-betul berubah. Terus tadi ada sempat dibahas, kalau ada anggota tubuh yang baru kemudian menempel pada sosok laki-laki, ini tidak bisa merubah sifat kelelakiannya. Kalau di kitab fikihnya itu, misalkan ada tangan putus milik perempuan ditempel ke tangan laki-laki yang putus, ini tetap statusnya tetap itu laki-laki tetap. Maka menempelkan payudara, menempelkan apa tadi itu kelamin perempuan di situ, misalkan seandainya betul-betul ditempelin alat kelamin perempuan, ditempelin payudara, berarti statusnya kan tetap laki-laki kan. Tidak akhirnya yang tadinya laki-laki ketempelan payudara jadi perempuan, tidak, tetap itu. Jadi operasi ini tidak berubah sama sekali statusnya. Kalau tidak merubah statusnya, berarti sekarang tinggal kita aplikasikan ke persoalan haji. Arkanul haji itu apa saja sih? Yang pertama niat, ihram, ya kan? Terus tawaf, terus sa'i, terus wukuf, ya, terus wukuf. Yang lain wajibat ya, ada wajibatnya seperti mabit itu wajibat. Terus yang terakhir itu apa? Tahallul ya, tahallul setelah jumroh tadi itu. Kalau kita teliti ini semuanya laki-laki sama perempuan sama saja, tidak ada bedanya. Di wajibat yang kuliah saja yang berbeda. Dari sempat saya bicara sama beliau Pak Yazizi, kalau pas mau tawaf wajib misalkan tawaf rukun, dia wudhu, kemudian mau berangkat tawaf, dia sentuhan sama perempuan, dia statusnya masih laki-laki. Jadi kan ya bisa ini mafhum ya, yang dipermasalahkan cuma batal wudhunya saja kan. Kalau tawafnya sama kan, nggak jadi masalah kan. Banyak kan kalau mazhabul arba'ah itu sentuhan kulit laki sama perempuan nggak batal kan, banyak ya nggak. Atau tawaf tanpa wudhu pun Al-Muzani dalam kitab Abdul Mu'in pinggirnya Hamis yang ini juga boleh kan, tawaf itu tidak harus dengan wudhu. Furu'ah semacam ini tidak menghalangi keabsahan hajinya. Ini saya tidak bicara masalah dosanya loh ya, saya nggak bicara masalah dosanya. Ini kan yang ditanyakan sah enggaknya kan? Ya. Kalau persoalan dosa ya itu kita bahas lagi di sesi berikutnya. Kalau persoalan sahnya ya jelas sah, nggak jadi persoalan. Karena arkanul haji itu tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sama semuanya arkanul hajinya. Persoalan wajibat itu memang ada yang berbeda. Ada yang berbeda nantinya. Ya itu saya kira begitu. Jadi sudah hampir mengerucut. Jadi kalau wajibat hajinya saya nggak perlu mengulangi, saya kira. Nah, monggo ini pencerahan dari Pak Yazizi. Dalam al-jawab ma'adun soal ma'adun al-jawab. Dalam pertanyaan, boy terlahir sebagai laki-laki,
Ini yang dimaksudkan terlahir sebagai laki-laki adalah laki-laki syar'an wa suratan. Kalau dihukumi syar'an wa suratan, ya sudah, tidak ada ya. Pertanyaannya gampang sudah, berarti seorang laki-laki melakukan ibadah yang sistemnya seperti perempuan. Hanya itu aja. Nah, itu siapa tidak? Ya tinggal kalau ibadah itu umpama ibadah tersebut dilakukan oleh laki-laki gak masalah, ya gak masalah. Orang laki-laki merasa sudah menjadi wanita dan ibadah sesuai dengan wanita, sholat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Bagaimana jika ibadah tersebut bisa dilakukan orang laki-laki? Maka tidak ada masalah. Nah, seperti sholat, puasa, haji ini kan ya, apa yang dilakukan wanita itu mau dilakukan wanita laki-laki kan no problem, tidak masalah. Cuman yang problem itu nanti jika ibadah itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Misalnya dia itu jamaah dengan wanita, berarti kan laki-laki jamaah kepada wanita. Ini bagaimana? Nah, itu yang nanti kalau misalnya sholat, kan di sini juga ada pertanyaan masalah sholat. Bagaimana status sholat? Jadi dua itu. Jika batal, bagaimana status sholat yang dia lakukan? Ini kan. Ya boleh mau di anu ngoten wis mari kabeh. Gitu. Kalau di situ yang dimaksudkan laki-laki adalah suratan dengan arti punya gandul, tapi punya rohim. Dua, laki-laki suratan tapi wanita syar'an, wanita hukman. Karena berarti kata Allahu ala banati Adam khair. Kalau punya rohim berarti kelasimannya ya khair yang melahirkan. Umpama tidak khair yang melahirkan tapi punya, kalau bisa khair bisa karena punya rohim yang berfungsi, ya berarti perempuan. Ini kemarin diputuskan di dalam waktu masyarakat muktamar di Lampung, seorang yang punya rohim tapi punya gandul, atau tidak punya rohim tapi punya cempluk, templek, punya templek gitu aja. Ini yang dikata, yang pertama, apakah dianggap sebagai laki-laki punya rohim, apa wanita punya gandul? Yang kedua, apakah wanita punya gandul? Karena ada ceplok ini, apakah wanita tidak punya rohim? Apakah laki-laki punya templek? Nah, ini yang dimenangkan adalah rohim, karena dilihat hormonnya tadi, bukan dari alatnya. Alat itu hanya alat untuk kencing aja ya, sebagai alat itu amarah itu bisa kalah dengan realita. Ini keputusan muktamar. Nah makanya kalau ini pertanyaannya laki-laki hukman wasuratan, ya yang dibahas berarti tasawurul masail, seorang laki-laki melakukan ibadah aturannya wanita yang menganggap dirinya wanita. Hanya itu pertanyaannya. Nah terus pertanyaan ini yuk, itu termasuk haji, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu misalnya simpel. Nah, ini apa yang kalau lihat dari sini kita sepakati yang berdua ini, jadi seorang laki-laki hukman wasuratan, kemudian merubah sebagai bentuk wanita. Inilah asarolah, gak ada pengaruhnya. Karena gak ada pengaruhnya berarti tasawurnya laki-laki melakukan ibadah sesuai dengan aturan ibadahnya wanita, sesuai dengan aturannya ibadahnya wanita, karena menganggap dirinya wanita. Sholat melakukan ibadahnya wanita, misalnya rukuan, laki-laki rukuannya tidak masalah. Ini kan gak ada masalah kan. Puasa, sama saja laki-laki perempuan, apa ada bedanya? Zakat apa ada bedanya? Haji juga gak ada bedanya. Hanya muharramat.
yaitu tentang satrul roksi, kalau laki-laki haram, dan dia menyangka wanita. Yang menjadi masalah hanya ketika jamaah dengan wanita atau masalah wudu. Nah, kalau masalah wudu bagaimana? Nah, kan masalah wudu itu ya masih mukhtalafun fiqh. Masalah apakah membatalkan wudu sentuhan laki-laki dan wanita. Dan ketika mukhtalafun fiqh wafaq termasuk ibadah yang wafaqo ulamaan yang mutabarotan, yaitu wa madhaban mu'tabaron wa illam yukallidhu sokha malam ya taklid fasada, yang berarti taklid batal amal, kan gitu ini. Itu kalau masalah urusan wudu. Nah itu talfek terjadi dua pendapat. Nabi utama tidak harus boleh, utama boleh, seperti asalkan ibadah tersebut tidak mengakibatkan layakul ahadun minal mazahib. Paham ya? Jadi kalau kita putuskan di sini berarti seorang yang terlahir sebagai laki-laki hukman wasuratan. Hukman wasuratan. Karena laki-laki hukman seperti tadi punya rohim atau punya dua alat atau satu alat tidak menyerupai kedua-duanya, terus cenderungnya karena cenderungnya kepada laki-laki sehingga dihukumi wanita, dan ternyata bisa menghamili. Oh berarti ya laki-laki kan. Nah, semacam itu. Kalau yang semacam itu dua alat itu khunsa, betul masuk khunsa, ini jelas al istihad la yunqadu bil istihad. Nah, itu bahasanya ke sana. Makanya penafsirannya itu kalau memang diumumkan laki-laki hukman wasurotan atau hukman lasurotan. Kalau kita nggak menafsir ke sana, tapi kalau nafsir ke sana ya harus jeli itu. Bahasanya termasuk seperti yang dibahas di dalam muktamar kemarin. Nah itu ya berat, hukumnya berat. Tapi kalau kita menghukumi dengan laki-laki hukman wasurotan, nah, hukman wasurotan akhirnya hanya terfokus di dalam urusan ibadah ala khilafi dzanni. Dzannya wanita ternyata laki-lakinya itu saja. Jelaskan hukumnya ini. Ya sudah, insya Allah itu gampang itu anunya. Oke, saya pikir paparan dari Brutus sudah sangat bisa kita pahami bersama ya. Jadi dengan demikian, apakah kita para musyawirin sekalian sepakat untuk menghukumi sah? Sah. Oke. Oh iya. Oke, siap. Hah? Oh, bayar kerja. Oke. Tapi intinya semua sepakat sah. Oke. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, karena para musyawirin sudah sepakat. Tangerang. Oh, siap. Hah? Bukan, lebih kemarin. Jadi gini, konstruksi hukum masalah haji yang tadi beliau sampaikan itu kita contohkan semisal ini. Pertama masalah alat kelamin. Dalam kitab-kitab Fathul Quran Al-Bajuri itu orang megang dakar atau farji yang copot ini batal nggak? Batal kan? Walaupun munfasil, kalau sudah kita pegang alat kelamin yang terpisah dari anggota asli batal. Kita nemu farji batal kan sholatnya, wudunya batal. Sehingga kasus si boy ini mengambil yakin tidak bisa dikatakan sebuah nama farji.
Oke kan? Enggak, bukan sebuah nama farji asli. Berarti ini palsu. Nah, palsu. Otomatis kepalsuan farji ini saya rasa tidak masalah dalam ibadah haji. Sehingga sama halnya ini kan amrun kharij namanya. Kalau amrun dakhilnya kan syarat rukun orang haji sholat menggunakan baju yang gosok walaupun haram tetap sah. Urusan itu bikin apa tidak, ya karena budaya Palestina itu urusannya masing-masing. Yang penting amrun kharijnya itu memang talabus serupa dengan laki-laki dengan pria, dia dengan laki-laki itu tetap haram. Akan tadi syarat rukun berarti di situ yakin yang dilaksanakan saat haji, wudhu, salat, orang tersebut tetap sah. Iman bidon tidak sah. Karena nama farji itu palsu, tetap walaupun mau menyerupai bencong, ini nggak mempengaruhi rukun syarat orang mau haji mau salat. Yang penting walaupun mau karet tetap ya biasa. Harus Karena amrun kharij ya bukan amrun dakhil. Kalau amrun kharij kan otomatis ya masalah gitu. Haram tapi sah gitu. Tidak perlu kodok berarti hajinya. Baik. Jadi iya. sebelum kita berlanjut ke aspirasi kedua, saya persilakan kepada Bapak Mas Wahid untuk kafir. misalkan. Iya. Nggak sampai kafir itu. Sama Anidon Nisyai'ah. Nah itu kalau caranya ya untuk memperkuat itu caranya dengan amal. Oke, saya sambil bicara. Ya. Gimana tadi? Sah. Jadi hukumnya sah. Ya, kalau dia pertanyaannya haji tetap sah. Karena laki-laki melakukan haji seperti hajinya wanita kan tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya kewajiban bayar dam dengan adanya menutupi kepala. Nah, cuman jadi kepala dan apa itu bagian yang makhitun atau muhib yang meliput. Nah, itu tidak boleh bagi laki-laki. Berarti hanya dam. Tapi masih lihat wajib dam itu ketika dia tidak yakin, nggak ngerti hukumnya, apakah wajib? La junah alaikum bima aqdamtum walakin mata qulubukum. Nah, terus kemudian dia itu uzur. Nah, karena nggak tahu uzur. Nah, ini masih perlu dipertimbangkan. Paman itu roh dari bagian para hadin para ismaileh. Kalau memang dia itu gegabah, berarti berdosa. Kalau tidak gegabah, dia tidak berdosa. Tapi yakin dia itu tidak gegabah karena butuh. Kalau ngerti nggak mungkin lakukan semacam itu. Saya kira cukup kalau gitu, kalau dua hajinya aja. Karena nanti selain haji kita rumuskan langsung pertanyaan kedua. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, batalkah wudhunya si boy yang sudah berubah wujud ketika bertempelan dengan perempuan lain? Jika batal, bagaimana status sholat yang dia kerjakan selama hidup? Mengingat ia tidak ada yang tahu persis kapan saja ia bertempelan lawan jenis dan tidak bersuci kembali. Silakan. Dari MBB Jayanti. Ya, terima kasih. Otomatis ya, ini abang dari pertanyaan yang pertama, jawabannya wudhunya batal, otomatis ya dia wajib mengqadha sholatnya. Ya cukup itu. Jadi dari MBB Kecamatan Jayanti berpendapat bahwa wudhunya batal karenanya sholatnya tidak sah sehingga ia wajib mengqadha. Silakan MBB Isoka. Ya, kalau kita mengkiblat yang mengatakan sah berarti beres. Tapi yang kalau ini mengkiblat yang mengatakan tidak sah, ini
diperinci juga. Jika dia sebelum wafat, ini kan statusnya dia wafat kan? Iya kan? Dia kan statusnya sudah wafat. Nah, ritual ibadah yang ditinggalkan ini apabila dia imkan untuk mengqadha, maka wajib dia mengqadha. Siapa yang mengqadha? Ahli warisnya atau dan lain sebagainya. Terus apabila dia sebelum meninggal kok tidak imkan untuk mengqadha, semisal dia sakit dan lain sebagainya, maka tidak ada fidyah, tidak ada qadha, tidak ada dosa. Cukup. Oke, jadi dari MPB Kecamatan Cisoka tafsir. Baik, yang lain tadi sebelah sana tuh, di belakang kameramen. Ya, sampai tadi.